5 menit kemudian, salah satu penguji terbatuk karena malu. Teman kecil, apa gunanya meriam jiwa ini? Strukturnya sedikit istimewa. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ini juga alat jiwa kelas 4. Ini dianggap sebagai meriam jiwa berkekuatan tinggi. Saya menggunakan teknik khusus untuk membuatnya. Petik 2. Setelah saling berbisik, Hakim Ketua memandangi dua lainnya dan berkata, kalian berdua menciptakan meriam jiwa tipe ofensif kelas 4. Sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih baik. Saya menyarankan Anda berdua saling menantang untuk menentukan pemenang. Lagi pula, penting bagi seorang insinyur untuk bisa menggunakan alat jiwa untuk bertarung. Petik 2. Baik, Gao Dalou setuju. Sementara logam langka sangat menarik baginya, seorang insinyur jiwa seperti Huo Yuhao juga sangat menggoda. Di bawah keadaan seperti itu, dia sangat bersedia untuk menguji kekuatan meriam jiwa Huo Yuhao. Ketua Hakim berkata, biarkan saya memberitahu Anda peraturannya. Ketika Anda berdua saling bertarung, Anda hanya bisa menggunakan alat jiwa yang baru saja Anda buat. Anda juga dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda sendiri, tetapi Anda tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa atau alat jiwa lainnya. Setelah Anda menggunakan alat jiwa lain untuk membela diri, itu berarti Anda telah kalah. Tentu saja, Anda hanya memiliki satu kehidupan. Sementara kemenangan itu penting, melindungi hidup Anda sendiri juga sangat penting. Petik 2. Saya mengerti. Ketua wasit memandang Huo Yuhao dan tampaknya menyarankan sesuatu dengan matanya. Huo Yuhao juga menatapnya dengan tenang dan berkata, saya juga mengerti. Baik. Kirimkan mereka ke wilayah duel. Segera, seorang anggota staf berjalan dan memimpin mereka berdua menuju sisi daerah duel. Tanda hubung. Brother Chen, pemuda yang duduk di kursi roda menggunakan metode yang luar biasa untuk menciptakan alat jiwanya. Apakah kamu melihatnya? Hakim di sebelah kiri bertanya dengan lembut. Ketua Hakim menjawab, itu memang sangat luar biasa. Jika saya tidak salah, dia pasti telah memasukkan beberapa elemen produksi mesin ke dalamnya untuk melengkapi susunan formasinya. Arai formasinya dibuat menggunakan Flaming Sun Iron. Itu memang metode yang akan Anda gunakan untuk membuat susunan formasi meriam bertenaga tinggi. Namun, itu juga sedikit berbeda. Tidak ada formasi ketapel atau formasi yang mengumpulkan energi. Kalau tidak, alat jiwanya bahkan mungkin mencapai tingkat alat jiwa kelas 5. Petik 2. Hakim di sebelah kanan berkata, mari kita lihat duel dulu. Gao Dalou juga tidak sederhana. Pisau pahatnya sangat bagus. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Petik 2. Ketua Hakim tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada kekurangan talenta di pihak kita. Kita harus bertanya pada petinggi apakah kita bisa menarik beberapa orang setelah turnamen berakhir. Dua yang baru saja kita lihat ini cukup bagus. Selidiki latar belakang mereka. Petik 2. Tanda hubung. Setelah Huo Yuhao dan Gao Dalou memasuki daerah duel yang panjang dan sempit, para penonton di luar mulai menjadi sangat bersemangat. Sementara banyak insinyur jiwa telah menyerahkan pekerjaan mereka, para hakim juga telah memutuskan semua hasilnya. Duel Huo Yuhao melawan Gao Dalou akan menjadi yang pertama hari ini. Sambil menyaksikan para insinyur jiwa menciptakan alat jiwa adalah pesta bagi mata para penjudi ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan duel. Itu adalah alasan yang sama mengapa turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda sangat populer. Yang satu duduk di kursi roda, sementara yang lain memiliki pisau pahat yang bagus. Itu akan menjadi duel yang mengasyikkan. Tiba-tiba, aula yang sunyi mulai menjadi sangat gaduh. Beberapa tamu VIP yang bertaruh pada Gao Dalou dan Huo Yuhao mulai memanggil kutukan dan dorongan semangat. Huo Yuhao tersenyum pada Gao Dalou dan berkata, Kakak Gao, aku dipanggil Tang Wu. Tidak peduli hasilnya, saya senang bertemu dengan Anda. Itu adalah nama palsu yang dia gunakan untuk memasuki turnamen. Gao Dalou bersemangat saat berkata, Tang Wu, saudaraku, aku sangat ingin tahu tentang alat jiwamu. Ketika ini berakhir, izinkan saya memperlakukan Anda untuk minum dan membicarakannya. Bagaimana menurut Anda? Bagus. Huo Yuhao menyeringai. Ketua Hakim juga berada di wilayah duel sekarang,
secara diagonal di atasnya pada platform yang terpisah. Ini adalah turnamen bawah tanah, jadi seperti biasa ada sangat sedikit peraturan. Tidak ada batasan untuk melukai lawan Anda. Para hakim hanya di sini untuk menentukan pemenang. Mereka tidak akan peduli dengan korban. Apakah kalian berdua siap? Tanya hakim kepala. Iya. Gao Dalou menjawab dengan keras. Huo Yuhao mengangguk. Duel dimulai. Pemenang akan maju. Petik 2. Saat hakim berteriak, Gao Dalou dan Huo Yuhao mengangkat tangan mereka pada saat bersamaan. Meriam jiwa Gao Dalou redup keperakan putih, dibangun menggunakan baja Silver Star. Cahaya lembut muncul di atasnya. Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah seorang guru jiwa menggunakan keterampilan jiwa? Itu untuk melihat apakah mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka tidak dibatasi oleh jiwa bela diri mereka, itu bisa digunakan tanpa melepaskan jiwa bela diri mereka. Secara alami, Gao Dalou bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Meriam jiwa Huo Yuhao juga bersinar dengan cahaya merah redup, dicampur dengan aura yang sangat panas. Suara gaduh di aula mulai mereda, dan aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan mereka. Dalam duel seperti itu, kemungkinan kemenangan akan diputuskan dalam 1 atau 2 serangan. Meriam jiwa Gao Dalou hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengisi daya. Sebuah bola cahaya putih terang yang membawa cahaya keperakan sedikit ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Itu adalah meriam kejutan yang bisa meledak. Para hakim telah menyebutkannya sebelumnya. Tuduhan berdiameter sekitar 30 cm, dan ditembak langsung ke Huo Yuhao. Menurut pendapat semua orang, Huo Yuhao harus melepaskan serangan alat jiwanya sendiri dan memungkinkan kedua tuduhan meriam bertabrakan satu sama lain di tengah sebelum mereka saling bertarung habis-habisan. Huo Yuhao memang menembakkan meriam jiwanya. Namun, apa yang dia lakukan berada di luar harapan semua orang. Ketika bola dari bola lampu gelap merah ditembakkan, itu menempel dekat ke tanah saat itu ditembakkan ke depan. Itu menyapu melewati biaya Gao Dalou dan terbang langsung ke arahnya. Sengit, kedua belah pihak akan terluka. Itu adalah pertempuran antara strategi pertempuran mereka. Gao Dalou telah bertindak lebih dulu, dan dengan demikian cangkang meriamnya akan mencapai Huo Yuhao terlebih dahulu. Apakah Huo Yuhao akan langsung menolaknya? Semua orang terkejut pada detik berikutnya. Kursi roda Huo Yuhao tampaknya menjadi hidup, dan bergerak cepat. Itu berhasil menghindari muatan yang masuk bahkan dalam ruang sempit. Meriam kejut telah mengunci posisinya, sehingga muatan itu secara alami mengikutinya saat dia bergerak. Mereka yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya sepertinya mengandung kekuatan magis. Dia terus mendorong atau menarik penghalang pelindung ke kedua sisinya, yang memungkinkan kursi rodanya bergerak dan secara akurat menghindari muatan. Ada batas sejauh mana muatan bisa bepergian. Sementara itu bisa mengunci posisi Huo Yuhao, propulsi akan mati setelah beberapa waktu. Ketika itu terjadi, itu hanya bisa meledak sia-sia. Tepat sebelum pecah, Huo Yuhao menirukan aksi ambil. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kanannya, dan kursi rodanya juga bergerak ke belakang, memungkinkannya untuk menghindari peluru meriam. Dia hanya mendengar ledakan keras ketika meriam meledak 3 meter darinya. Gelombang kejut yang sangat besar mendorongnya ke arah Gao Dalou. Huo Yuhao benar-benar menghindari ledakan, gelombang kejut hanya sedikit mempengaruhinya. Dia juga berhasil menghindari seluruh serangan dengan akurat. Siapa yang akan mengira bahwa orang cacat dapat menggunakan metode seperti itu untuk menghindari diserang oleh tuduhan yang dipecat? Bahkan orang normal pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Gao Dalou bahkan tidak melihat situasi Huo Yuhao. Tembakan berkekuatan tinggi mendekatinya, tapi dia tidak mampu menghindar seperti Huo Yuhao. Dia menembakkan meriamnya lagi, dan serangan kedua ini bertabrakan dengan ledakan berkekuatan tinggi lebih dari 10 meter darinya. Ledakan. Aliran angin yang panas menyebar, menelan lebih dari 20 meter dari lorong sempit di depannya. Gao Dalou dengan cepat mundur, ketakutan. Dia juga dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang kejut yang kuat. Meski begitu, dia masih terlempar ke belakang, dan menabrak penghalang pelindung tidak jauh darinya.
Apakah itu benar-benar alat jiwa kelas 4? Penting untuk mengetahui bahwa muatan meriam kejut memiliki beberapa kegunaan defensif, karena gelombang kejut yang intens dapat menetralkan berbagai jenis serangan. Sampai taraf tertentu, itu cenderung ofensif dan defensif, itulah sebabnya Gao Dalou memutuskan untuk membuat meriam kejutan. Namun, tembakan berkekuatan tinggi dari Huo Yuhao terlalu kuat. Itu harus sekuat tembakan meriam berkekuatan tinggi kelas 5. Di sisi lain, Huo Yuhao juga terkejut. Tembakan meriam mengejutkan Gao Dalou pecah di belakangnya. Baginya, gelombang kejut itu bukan apa-apa. Itu hanya mendorong tubuhnya ke depan. Dengan perlindungan kekuatan jiwanya, dia tidak terpengaruh. Namun, dia merasakan sesuatu yang salah ketika gelombang kejut menghantamnya. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan jantungnya berhenti pada saat itu juga. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, dan napasnya juga berhenti. Perasaan tidak nyaman membuatnya merasa seperti mayat. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia mendapatkan kembali gerakan normal. Meski begitu, dia terganggu ketika dia mencoba untuk mengisi meriam bertenaga tinggi, dan harus menyesuaikan kembali kekuatan jiwanya lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sebuah meriam kejutan memiliki efek seperti itu? Pasti ada yang salah dengan pikiran. Pisau pahat hitam lawannya yang tampak sangat sederhana dan biasa muncul di pikirannya. Karena Huo Yuhao dipengaruhi oleh kekuatan aneh ini, dia kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Gao Dalou secara instan. Dampak dari meriam bertenaga tinggi pada Gao Dalou juga telah berakhir. Sementara Gao Dalou terlihat sedikit kotor, dia tidak terluka. Keduanya tercengang ketika mereka saling memandang. Apakah itu alat jiwa kelas 5? Gao Dalou bertanya dengan ekspresi kaget. Sepertinya dia sudah lupa bahwa mereka berdua masih dalam turnamen. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kelas 4. Alat jiwa tipe serangan kelas 5 tidak dapat didukung hanya dengan satu susunan formasi. Bukankah kamu memperhatikan saya sekarang? Petik 2. Tapi, Huo Yuhao berkata, mari kita bicara pribadi ketika turnamen berakhir. Baik, Gao Dalou langsung menyetujui permintaannya. Saat tangannya bergerak, meriam kejutan ditembakkan sekali lagi. Meskipun dia heran, itu tidak berarti bahwa dia mengakui kekalahan. Ada banyak logam langka yang dipertaruhkan. Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat tangan kanannya, juga menembakkan meriam jiwanya. Namun, meriam-meriam tidak melewati shell meriam kejutan kali ini. Dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, mudah baginya untuk mengunci keluarnya lawannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk gagal memukulnya. Kedua peluru meriam meninggalkan laras pada saat bersamaan. Mereka juga bertemu di sekitar titik tengah antara mereka berdua, dan meledak. Tiba-tiba, percikan energi yang kuat mengaburkan visi mereka. Guncangan mengerikan dan gelombang energi menyebar dan menghantam mereka berdua. Pada titik ini, Gao Dalou merasa bahwa dia sedang kesurupan, dan semua yang ada di depannya menjadi buram. Untuk beberapa alasan, dia merasa telah menyimpang dari posisi aslinya. Saat dia tanpa sadar berbalik, dia menyesuaikan posisinya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menembakkan meriamnya lagi. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu lama untuk mengisi meriamnya meskipun dia tidak bisa menembakkannya terus-menerus. Setelah itu, tidak ada apapun setelah itu. Ledakan. Di tengah booming yang menggema, tubuh Gao Dalou diliputi oleh listrik. Dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan ledakan yang mengerikan membuatnya menjadi sangat tertekan. Dia terjebak di satu sisi penghalang, dan darahnya sepertinya berhenti mengalir. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ingin memuntahkan darah. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Di mata mereka, Gao Dalou berbalik dan terbang ke arah pelindung di satu sisi setelah serangan meriamnya bertabrakan dengan serangan meriam Huo Yuhao. Karena dia hanya 1 meter jauhnya, dia terperangkap dalam ledakan peluru meriam kelas 4 miliknya sendiri. Kejutan itu membuatnya terlempar. Darah masih mengalir keluar dari hidung dan mulutnya bahkan ketika dia meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tampak menyedihkan. Untungnya, itu hanya alat jiwa kelas 4.
Jika itu adalah kelas 5, dia akan terbunuh jika dia tidak melepaskan keterampilan jiwanya dan alat jiwanya lainnya untuk mempertahankan dirinya. Huo Yuhao tersenyum di wajahnya. Ketika dia melihat Gao Dalou meluncur ke lantai, dia menoleh ke arah hakim dan berkata, "Kurasa sudah waktunya untuk menganggapku pemenangnya. Jika saya memecat sekali lagi, dia akan mati." Petik 2. Ya, kamu menang, hakim mengangguk. Meskipun situasinya sangat aneh, kekuatan alat jiwa Huo Yuhao memang lebih besar dari meriam kejut Gao Dalou. Namun, Gao Dalou memutuskan untuk melumpuhkan dirinya sendiri sehingga dia akan kehilangan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak punya peluang sama sekali? Huo Yuhao memutar roda kursi rodanya dan berguling di depan Gao Dalou. Dia tersenyum dan bertanya, "Kakak Gao, kamu baik-baik saja?" Saat dia dipengaruhi oleh peluru meriam, seluruh tubuh Gao Dalou masih bergetar. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa saya diserang oleh meriam kejutan saya sendiri? Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Kamu kalah. Ayo pergi." Gao Dalou masih merasa sangat pusing bahkan saat dia keluar dari wilayah duel. Dia merasa seolah-olah sedang berjalan melalui dunia kapas. Setelah Huo Yuhao pergi untuk mengklaim hadiahnya, dia bertanya, "Brother Gao, akankah kita menemukan tempat untuk duduk?" Gao Dalou tertawa pahit dan menjawab, "Baiklah, tapi kamu harus memperlakukan aku. Saya tidak punya uang." "Baiklah." Huo Yuhao tersenyum ketika dia menjawab. Wang Donger sudah ada di sana pada saat ini. Huo Yuhao memerintahkan Nana untuk menunggu Heka itu, karena dia belum selesai. Wang Donger mendorong kursi rodanya, dan mereka pergi bersama Gao Dalou. Dia tidak khawatir tentang taruhannya. Chen An ada di sekitar, dan dengan demikian tidak ada yang salah. Koin jiwa emas hanyalah angka baginya. Logam langka lebih penting. Namun, sekarang bukan saatnya. Wang Donger tidak tahu tentang interaksi antara Huo Yuhao dan Gao Dalou. Dia sedikit penasaran saat dia membawa lawannya bersamanya. Namun, penampilannya saat ini hanya sebagai pelayan Huo Yuhao, dan dengan demikian dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, mereka mulai berjalan menjauh dari arah yang menuju ke Ming Yue Hotel. Tanda pisah. Kembali di Aula Emas. Chen An, apa latar belakang pesaing 66? Alat jiwanya luar biasa. Hakim kepala bertanya pada Chen An. Awalnya, dia ingin menawarkan uang kepada Huo Yuhao untuk meriam jiwanya. Itu jelas alat jiwa kelas 4, tapi itu melepaskan kekuatan kelas 5. Apakah itu dalam hal bahan yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk Huo Yuhao untuk membuat alat jiwanya? Mereka berdua sangat mengesankan. Dengan teknik seperti itu, ia bahkan mungkin dapat sepenuhnya mengubah metode bagaimana alat jiwa diciptakan. Chen An dengan lembut berkata, "Hakim Chen, bukan karena aku ingin tetap menjadi ibu. Hanya saja kita tidak bisa meremehkannya." Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia membuat gerakan. Hakim ketua terkejut. "Apakah kamu yakin?" Chen An mendekat ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. "Baik, Anda bisa pergi. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang saya tanyakan kepada Anda." Ekspresi ketakutan melintas di mata hakim sebelum dia kembali ke penampilan normalnya. "Iya." Chen An terkekeh pada dirinya sendiri. "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mendekati Sir Tangwu? Saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menjadi kaya." Tanda pisah. Huo Yuhao membawa Gao Dalou dan Wang Donger untuk menemukan bar yang tidak terlalu besar. Sementara bar tidak besar, ada keributan tawa dan berteriak. Saat mereka berjalan di pintu, mereka disambut oleh kekacauan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya karena ini. "Dong kecil, pergi dan temukan manajernya," Huo Yuhao menginstruksikan. Wang Donger mencubit punggungnya dengan kekuatan. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berjalan masuk. Segera, seorang pelayan keluar. "Apakah ada kamar pribadi?" Huo Yuhao bertanya. "Tidak, ini penuh," kata pelayan tanpa ragu-ragu ketika dia menatapnya di kursi rodanya sebelum melirik ke toko sepatu Gao Dalou.
Dia bahkan mengenakan ekspresi yang sedikit menghina dan berbicara dengan sarkastis. Kamu seharusnya tidak datang ke bar di negara bagian ini. Tidak ada wanita yang akan suka lumpuh. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum. Itu tidak benar. Orang cacat juga punya hak, terutama yang kaya. Saat dia memberi isyarat, Wang Donger mengambil sekantong koin jiwa emas. Huo Yuhao membuka tas itu dan sedikit mengayunkannya. Suara gemerincing terdengar dari tas. Ekspresi pelayan berubah, dan dia tertawa. Maaf, tamu terhormat. Saya minta maaf karena meremehkan Anda. Meskipun tidak ada kamar yang tersisa, masih ada 2 kursi yang tersedia. Petik 2. Huo Yuhao mengeluarkan koin jiwa emas dan berkata, beri aku tempat paling sunyi. Kami punya urusan untuk dibicarakan. Petik 2. Tidak masalah. Ekspresi pelayan berubah setelah dia menerima koin jiwa emas. Ini bukan pengaturan yang meragukan seperti aula emas, itu hanya sebuah bar. Huo Yuhao tidak akan menentang pelayan biasa. Terkadang, menggunakan uang lebih efektif daripada kekerasan. Segera, mereka bertiga dibawa ke sebuah stan di sudut bar. Gerai terdiri dari kursi yang dipisahkan oleh beberapa bangku kayu. Ada 2 sofa panjang di stan ini, dan sebuah meja teh. Meskipun stan ini terlihat sangat biasa, masih sangat sunyi. Bawalah minuman kerasmu yang paling mahal. Huo Yuhao menginstruksikan pelayan. Mata pelayan itu berkedip, dan dia menjawab, baiklah. Mohon tunggu sebentar, itu akan segera datang. Petik 2. Gao Dalou memperhatikan pelayan, yang dengan cepat pergi, dan tidak bisa tidak mengatakan, Kakak Tang, kamu akan masuk daftar hitam oleh mereka seperti itu. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, daftar hitam. Mereka dapat melakukannya jika mereka mau. Apakah Anda lupa identitas saya? Petik 2. Gao Dalou menjawab, baiklah. Jangan bicara tentang itu sekarang. Apa yang sedang terjadi tadi? Mengapa saya diserang oleh meriam kejutan saya sendiri? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya menggunakan trik kecil untuk membingungkan Anda sementara waktu. Setelah itu, Anda bingung, dan berbelok ke arah yang salah. Dalam ruang sempit seperti itu, sedikit penyimpangan dalam arah Anda sudah cukup untuk menyebabkan perbedaan besar di mana serangan Anda menghantam. Meriam Anda ditembakkan ke arah pelindung di sebelah Anda, sehingga Anda menyerap seluruh dampak ledakan. Saya juga sangat ingin tahu tentang sesuatu. Mengapa meriam kejutmu mengandung kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada mati rasa? Tidak hanya itu dapat mengganggu keterampilan jiwa, tetapi bahkan menyebabkan darah saya berhenti mengalir. Meski hanya bertahan sesaat, dampaknya cukup besar. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dalam serangan pertamaku. Setelah mendengar pertanyaan Huo Yuhao, Gao Dalou ragu-ragu. Dia menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Huo Yuhao juga tidak menyelidiki. Ini tidak diragukan lagi rahasianya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Mari kita bicarakan hal lain. Anda menyebutkan bahwa Anda belum pernah belajar di akademi sebelumnya. Karena ini masalahnya, sungguh ajaib kau bisa mencapai standar insinyur jiwa kelas 5. Petik 2. Insinyur jiwa kelas 5 seperti Raja Roh Berdering 5. Baginya untuk mencapai tingkat seperti itu melalui belajar mandiri sebelum dia berusia 30 tahun, itu menunjukkan betapa banyak bakat dan kerja keras yang dia lakukan.